Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Ya, ini kita jalan-jalan lagi untuk menyelesaikan silaturahim pemirsa. Ya, masih tetap di edisi silaturahim. Kita melanjutkan kembali para pemirsa untuk kita safari silaturahim. Nah, di hari yang ketiga ini ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, sebagaimana yang dikutip di dalam Al-Quran surat Luqman ya pemirsa, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya ya, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Para pemirsa, silaturahim ini juga termasuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sekarang bincang-bincang masalah syukur pemirsa. Jangan sampai kita salah di dalam menempatkan bersyukur ya. Kalau bersyukur, materi kita sekarang ini bersyukur kepada manusia ya. Bersyukur kepada manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah hadis, lam yaskurun nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut seperti tidak bersyukur kepada Allah. Lam yaskurun nas lam yaskurillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, acara silaturahim ini diantaranya adalah yaitu tadi untuk apa? Bersyukur ya, mengungkapkan rasa syukur kita kepada sesama manusia. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya itu tidak bersyukur kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita syukur, berterima kasih kepada manusia itu siapa saja. Yang pertama ya, yang pertama adalah bersyukur kepada Rasulullah. Rasulullah, beliau adalah seorang manusia ya. Ana basyarum mislukum yuha. Beliau adalah seorang manusia, akan tetapi segala ucapan beliau terbersit di dalam hatinya, perilaku beliau, segala aktivitas beliau, ucapan beliau adalah berdasarkan wahyu Allah. Ana basyarun, aku juga manusia, mislukum, seperti kalian. Yuha, akan tetapi Rasulullah ini mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu ya, di dalam segala sikap beliau ya. Ini karena beliau adalah membawa risalah Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau di dalam segala sikapnya, perbuatannya ini ya,
apa yang diucapkan beliau ini bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Selain kepada Rasulullah, kepada siapa lagi ya? Oh gitu ya Mas Pandi ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali Mas Pandi. Jadi kita ini Mas Pandi jangan sampai salah langkah ya Mas Pandi ya. Skalanya ini kita diatur oleh Rasulullah. Setelah bersyukur kepada Rasulullah Mas Pandi, nah ini pertanyaan yang bagus. Lalu bersyukur kepada siapa? Nah, tentunya bersyukur kepada ibu yang melahirkan kita, itu Mas Pandi, orang tua ya, kedua orang tua. Ayah ibu Mas Pandi, karena dengan keduanya kita terlahir di dunia ini Mas Pandi. 9 bulan ibu mengandungnya dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata, gitu Mas Pandi ya nyanyiannya. Mas Pandi dulu pernah dengar nyanyi itu ya? Ya. Dulu pernah. Oh pernah ya. Itu nyanyian. Nah, luar biasa nyanyiannya ini membawa kita ya untuk ingat kepada jasa orang tua, terutama ibu kita ya Mas Pandi ya. Ya itu 9 bulan. Nah, di situ Mas Pandi kita sedikit ya mengurai betapa susahnya seorang ibu dalam mengandungnya anaknya ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan itu surat Luqman ya ini. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, itu diceritakan kan ya di dalam surat Luqman itu bahwasanya ibu itu mengandung ya wahnan ala wahnin ya. Ibunya itu mengandung dalam keadaan Mas Pandi itu sakit di atas sakit, penderitaan di atas penderitaan Mas Pandi itu. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ya. Wa fisaluhu fi amaini, menyusui 2 tahun Mas Pandi ya. Fi amaini anishkurli ya. Syukurlah kepadaku ya, wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Tadi bersyukur yang kedua itu kepada siapa? Kepada kedua orang tua Mas Pandi, karena jasa beliau yang luar biasa. Kita tidak akan wujud di dunia ini kalau kita tidak ada bantuan kedua orang tua kita Mas Pandi ya. Gitu. Masa kita lahir dari batu ya, nggak mungkin ya Mas Pandi ya. Iya ya itu. Jadi itu Mas Pandi ini ya, ayah ibu masih ada nggih? Ayah sudah. Oh, Masya Allah, ya Insya Allah ya. Mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah ya Mas Pandi ya. Nah, tinggal ibu ya. Ya ibu. Nah, jadi Mas Pandi ini ya selalu mengkondisikan membantu ibu ya. Membantu ibu ya. Merawat ibu dengan baik ya. Dan di antara syukur kepada orang tua itu Mas Pandi yang pertama ya kita mendoakan ya keduanya, mendoakan dalam keadaan sehat walafiat itu ya, mendoakan dosa-dosa diampuni oleh Allah kan gitu. Robbi firli wali walidayya, ampunilah dosaku ya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah keduanya, kama robbayani shoghira, seperti dia menyayangiku. Nah ini doa kita kepada orang tua. Keri.
Ya pemirsa, kita sampai di tujuan kita. Belakang itu, mundur sedikit. Ya alhamdulillah pemirsa, setelah kita menyelesaikan satu berkunjung, kita lanjutkan lagi ini ke saudara yang lainnya, nggih. Ya tadi melanjutkan tadi Mas Pandi ya. Putar sini. Nah, melanjutkan tadi itu syukur kepada ibu ya. Nah, ya itu tadi kalau dihubungkan dengan kita ini silaturahim, pertama kali yang kita silaturahim atau itu kepada kedua orang tua ya, minta maaf pada orang tua Mas Wendy ya. Minta kepada orang tua ini karena besarnya jasa beliau kita terlahir ke dunia ini. Tuh. Nah, bagaimana sikap kita ini untuk bersyukur kepada orang tua ya itu tadi pemirsa, mendoakan lalu taat pada perintahnya. Nah tentunya taat pada perintahnya ini kita harus tentunya semuanya berdasarkan ilmu ya. Kalau perintahnya ini melanggar aturan agama ya kita tidak boleh untuk manut. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya kalau kedua orang tua kamu memerintah untuk berbuat untuk syirik kepada Allah, maka ya tetap gauliah mereka, maksudnya itu bersama orang tua kamu itu dengan yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Itu kalau kedua orang tua kamu itu memerintahkan untuk berbuat syirik ya, maka itu karena ketidaktahuan mereka ya, jangan dituruti. Nah, syukur ini termasuk menjalin silaturahim terhadap kedua orang tua. Ini penting kita mendatangi, kita bersimpung, memeluk, mencium tangannya untuk untuk meminta maaf itu Mas Pendi ya. Mas Pendi kemarin sudah minta maaf ibunya ya? Sudah ya. Oh, hebat ya, berarti langsung turun dari sholat masjid itu langsung ya? Oh gitu ya, luar biasa. Termasuk juga ini ya kirim doa kepada ayahnya ya Mas Pendi ya? Ya alhamdulillah Mas Pendi ini insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, amin. Setelah kepada kedua orang tua kemana lagi Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Pendi ya. Yaitu setelah yang pertama tadi kepada Rasulullah ya Mas Pendi ya. Karena Rasulullah memberikan memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya ya. Bisa memahami syariat-syariat agama Islam ini adalah jasa Rasulullah kan, yang pertama itu ya. Kita harus bersyukur kepada beliau, memuji beliau dengan membaca sholawat itu Mas Pendi ya. Sering-sering untuk membaca sholawat ya. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka ia mendapatkan 10 kebaikan ya. Man sholla alayya wahidan wa alaihi asyara hasanatin ya, asyara hasanat ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali ya, maka mendapatkan 10 kebaikan. Kalau 1 10, kalau 100 ya kita mengalihkan saja ya, kelipatan 10 ya, seperti itu. Kan kita bisa menziarah ke sana ya, menziarah kepada Rasulullah itu. Yang kedua kepada kedua orang tua sudah ya.
Lalu yang selanjutnya yang ketiga ini adalah kepada siapa Mas Pendi kita ini harus bersyukur? Nah, kepada guru Mas Pendi. Ini ya, jangan sampai salah pasang lu itu ya, memberikan bimbingan pengetahuan kepada kita sejak kecil loh Mas Pendi ya. Orang tua mungkin ya di rumah, tapi karena kesibukan orang tua ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin orang tua itu mendidik anaknya sendiri secara totalitas tidak bisa Mas Pendi. Ini sudah menjadi semacam hukum alam ya itu. Kalau orang-orang misalnya kebanyakan ya kita sebagai orang tua itu disekolahkan anaknya ya Mas Pendi ya, disekolahkan mulai TK, SD, SMP itu disekolahkan Mas Pendi. Gak mungkin orang tuanya mengajar sendiri ya, orang tuanya sibuk dengan apa? Mencari nafkah ya. Itu nah, guru kita tuh kan mulai TK loh Mas Pendi, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, S2 ini semuanya adalah apa orang-orang yang berjasa Mas Pendi terhadap apa membimbing langkah-langkah kita, cara berpikir kita ya di dalam kehidupan ini yang sesuai dengan syariat agama Islam ya para guru ini. Nah itu loh Mas Pendi ada ininya. Kita bisa membaca ya, menulis dan membaca karena siapa kan gitu ya. Kita bisa ikro ya, membaca itu karena bimbingan guru. Gurulah pelita penerang malam kulita gelap kulita, jasamu tiada tara gitu ya. Saya ingat-ingat lupa ingat. Mohon maaf pemirsa kalau misalnya saya tadi nyanyiannya salah itu ya, bisa komentar ya di bawah ya. Jangan lupa pemirsa like and subscribe ya. Tuh, ini untuk mendukung channel kami, insya Allah kedepannya akan lebih baik, kita sempurnakan ya, kualitas kuantitasnya akan kita sempurnakan. Nah, guru itu karena saya pesan orang tua ini apa ya, itu tadi ya harus guru Mas Pendi. Itu guru ini yang membimbing kita ke arah jalan yang benar, itu guru Mas Pendi. Itu ya, kita tidak akan dapat mengetahui ini perkara yang halal, perkara yang haram ya kan, mubah ya kan, ini adalah jasa guru. Nah, kita kembali kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi ya kan? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat Nabi ya. Rasulullah meninggalkan dunia ini Mas itu. Mana ya dilanjutkan para tabiin ya, muridnya sahabat pun melanjutkan risalah, menyampaikan risalah Rasulullah. Nah, dilanjutkan kepada tabiin, dilanjutkan kepada tabiin, sampai kepada kita ulama itu Mas Pendi. Jadi al ulama warasatul anbiya, ulama itu apa? Pewaris para nabi ya kan, artinya pewaris apa yang membawa risalah ini kepada kita semuanya ya, sampai ke wilayah Jawa Timur, wilayah kampung kita masing-masing ya ulama Mas Pendi ya. Kalau kita nggak bersyukur pada mereka ya, kita tidak dikatakan syukur kepada manusia ya, manusia ya. Ini jangan salah pasang Mas Pendi ya, kita para guru Mas Pendi ya. Assalamualaikum. Mandi Cak Murtado niki nggih. Nah, ini barengan ibu-ibu banyak. Ya alhamdulillah pemirsa, pada saat ini saya di rumahnya Yai almarhum Yai Abdullah ya. Nah, masih keluarga kita. Ini bertemu dengan keluarganya, masih belum keluar.
alhamdulillah saya bertemu dengan putra mahkota yaitulah. Salam takdim nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Deh, sami-sami. Bagaimana untuk hari raya untuk tahun ini ya sukses nggih? Alhamdulillah. Ini masyarakat semangat ya untuk melaksanakan Hari Idul raya. Fitri hari raya itu ya. Ya, Nah, tentunya meskipun dalam masa pandemi tapi tetap menjaga ya itu ya. ya. Protokol kesehatan. Siap. Dari mana saja ya tadi? Dari pasar. Dari pasar, masih aktif ya. Nanti Rasulullah juga berdagang ya. Ya. Jenengan juga dagang. Alhamdulillah. Iya, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan di sini aja ya ya. Ya. Oke. Bentar. Ya, jumpa kembali bersama kami. Ini juga putra Yai Abdullah. Gus Muni. Ya juga alhamdulillah para pemirsa, seorang putra ulama ya, tidak hanya pinter ngaji juga pinter usaha juga ya. Nah, kita tidak lepas dari dalam kehidupan ini untuk senantiasa berkarya untuk melaksanakan ya syariat agama ya. Kita hablum minallahnya kuat. Nah, hablum minannas ini kita diharapkan untuk bekerja bersama ya, karena dengan bekerja itu kita akan ujian Allah itu datang kepada kita ya. Ujian dengan teman ya, berdagang yang baik. Ini juga ada dengan teman yang cara dagangnya curang, itu semuanya adalah termasuk ujian Allah untuk kita. Tapi dengan sabar, tentunya dengan ilmu yang dapat membimbing kita bagaimana menghadapi orang yang mempunyai sifat keras, itu kan Bun ya, mempunyai sifat culas gitu ya. Ini adalah sebuah perjalanan hidup nggih Muni ya. Cak Muni ini usaha apa itu? Usahanya Gula cair sama gula pasir. Oh, gula cair ya, gula pasir ya. Iya. Itu prosesnya seperti apa itu Cak Muni? Kalau gula cairnya sendiri dari jenis fruktosa. Oh gitu ya. Iya, yang rendah kalori. Terus Terbuat dari singkong dan lebih rendah kalori dan cocok untuk minuman bubble. Untuk resto rendah kalori juga lebih sehat daripada gula pasir. oh gitu ya. Iya. Ini semuanya ini diproduksi sendiri apa? Langsung dari pabrik. Oh gitu ya. Iya, Jadi dari pabrik. jadi Cak Muni langsung ambil dari perusahaan gitu ya. Iya, benar. Nah, tentunya untuk jaminan semacam apa itu Cak Muni? Semacam jaminan kesehatan Ya, itu? kita sudah dibekali dari MUI, Badan Halal itu harus dari Badan POM, dari Dinkes juga sudah ada. Oh, jadi ada ya, izinnya ada ya. Sudah lengkap semua. Jadi aman untuk para customer kita. Oh gitu ya, Masya Allah. Ini biasanya untuk customernya lebih banyak di mana itu Cak Muni? Kalau untuk yang fruktus ini untuk menengah ke atas. Oh gitu Untuk ya. kafe, resto, terus minuman bubble itu Gitu kayak ya. misalnya minuman yang kayak cat time gitu, Oke. yang kopi-kopi. Iya kopi. Iya, kayak gitu-gitu. Kopi es. Kopi es Iya. ya. Bubble, Berarti- minuman Berarti menengah ke atas ya Cak Muni ya. menengah ke atas, hampir gitu ya. menengah ke atas. Kalau kopi yang mohon maaf ya, kayak Iya. kayak ya kita menyebutkan merek kayak Starbucks kayak mana? Ya, kayak kopi lain hati, Ya. Starbucks gitu, Excelso, Excelso, ya, ya. kopi mix kayak gitu. Gitu ya. Iya, benar. Oh iya. Jadi ini cocok ya kalau misalnya pesan di Ustadz Muni ini untuk kalangan menengah ke atas buat kopi-kopi yang bermerek tadi cocok ya. Monggo. Oh gitu ya, langsung menghubungi Ustadz ya. Siap. Oh gitu ya. Itu sehari berapa itu yang dikirim kemampuannya itu Ustadz Muni? Saya kalau harian sih nggak mesti, cuman kalau bulanan hampir 30 sampai 50 jerigen per jerigen. Mana pun jerigen? Iya, per Masya jerigennya Allah. 30 kilo. 30 kilo? Iya, 20 sampai 50 jerigen per bulan. Kali 50 ya? Iya, 50 kali 30 30 ya? iya. Iya. Oh gitu ya? Kalau yang kudus yang tempatnya kayak jadi
lumayan. Ini pasar-pasarnya jadi seluruh wilayah Surabaya ya. Wilayah Surabaya. Indonesia. Heeh. Seluruh Indonesia ya. Sekarang ini wilayah Surabaya, Iya, iya. Jawa Timur. Iya ya Jawa Timur Iya, ya. Pasuruan. Jadi kalau misalnya dari Kalimantan mau beli kepada kita bisa ya menghubungi langsung ya. Iya. Bali, wilayah Bali, NTB. Ini nanti soal cuma biaya pengiriman aja gitu ya. Gitu ya. Jadi sama pihak kita anu sama pembeli ya. Ya para pemirsa, ini alhamdulillah kita bertemu langsung dengan ya pengusaha ini gula ya, artinya itu supplier gula apa tadi? Fructus belajar. Fructus, belajar fructusa dari singkong ya, singkong ya, rendah kalori itu. Jadi dari Bali bisa pesan pada kita, nah, hanya harganya tetap sama ya, tapi pembiayaan pengiriman itu aja yang dibebankan kepada pembeli customer itu. Nah monggo, fan kita ya, follower kita dari Bali, dari NTB, dari Kalimantan, dari Sulawesi kalau ingin pesan ya, insya Allah ini terpercaya ya ini ya. Sudah lengkap suratnya. Sudah lengkap suratnya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Oh jadi kalau misal pengiriman ke Kalimantan gitu ada surat ini ya, surat apa namanya, jalan ya namanya ya. Ya, nanti ada dari pihak kartunya kalau surat jalan. Oh gitu ya. Nanti soal kualitas dari barang sendiri udah ada sertifikatnya kayak MUI tadi. Iya. Badan pemerintah. Oh gitu Jadi ya. aman untuk para customer. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi. Ya nanti kita akan jalan-jalan terus ya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya para pemirsa, kita ini lanjut jalan-jalan lagi setelah kita ke beberapa tempat saudara di Yai Haji Abdullah, termasuk Bu Mudrika. Nah ini kita insya Allah menuju ke Ampel ya, ini insya Allah. Kita lanjutkan lagi pemirsa, bahwasanya syukur ini juga yang tadi kita bahas, syukur kepada manusia ya, di antaranya pada Rasulullah, kepada kedua orang tua, terutama ibu ya. Ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, itu juga apa? Nah, murka Allah itu sesuai dengan murkanya ibunda ya kan. Allah itu apa ya, bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Lalu kepada guru ya pemirsa, tadi guru ini penting sekali karena yang telah membimbing kita. Nah di saat Idul Fitri seperti ini, maka kita ya jangan sampai melupakan jasa guru-guru. Setelah guru-guru pemirsa, guru-guru, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, guru itu sangat-sangat memahami terhadap apa sikap watak anak-anak kita. Jadi Mas Pendi ya, seorang guru itu Mas Pendi itu sangat-sangat teliti sekali memahami apa sikap anak, karakter anak itu sangat teliti Mas Pendi. Zaman sebagai orang tua, kalau meminta saran itu jangan itu untuk saran apa? Saran melihat sikap wataknya anak, bakat minat anak itu apa? Tanya aja sama gurunya. Sama guru itu lebih teliti ya. Karena guru itu Mas Pendi ya yang mendidik di bangku sekolah, Mas Pendi bayangkan. Mulai jam 7 sampai jam 12, jam 1 siang itu tahu. Jadi ketika
saya menjadi ngajar SD itu ya Mas Fendi, anak itu macam-macam Mas Fendi. Ada yang jalan masuk di kelas itu jalan saja ke sana kemari, nggak nulis Mas Fendi ya. Lalu ada anak itu masuk di kelas itu guyon aja sama temannya. Ada anak itu yang masuk sekolah tertib ya, bukunya dikeluarkan, pulpennya dikeluarkan, langsung mencatat materi pelajaran. Itu anak-anak itu seperti itu ada Mas Bendi, tipe-tipenya. Anak yang disiplin itu, anak yang suka hanya humor toh, anaknya suka bikin ulah, itu ada Mas Bendi itu. Nah, guru itu sangat teliti Mas Bendi. Kalau misalnya para pemirsa ya, kalau ingin melihat atau mencermati sikap putra putri jenengan ya, tanya saja langsung sama gurunya ya. Nah, guru TK, guru SD, SMP, SMA ini memahami betul sikap-sikap anak itu. Nah, sampai-sampai ya kelihatan anak ini nantinya bakat minatnya itu tahu guru itu. Orang tua ya itu tadi ya hanya bisa ya memberikan arah yang terbaik, membiayai itu tugas orang tua, tapi termasuk mendoakan juga. Tapi kalau misalnya untuk melihat bakat anak ini ya memang dari gurunya itu terbaik. Jadi kita kalau hari raya seperti ini ya berkunjung untuk minta maaf kepada guru-guru kita, seperti itu bisa. Lalu bersyukur kepada siapa lagi Mas Fendi kira-kira sampean? Nah, yaitu bersyukur kepada apa? Kepada orang-orang sekitar kita Mas Fendi. Ya, saudara ya, saudara. Nah, kita harus meminta maaf pada saudara. Nah, saudara kandung ini penting sekali, namanya silaturahmi. Nah, menyambung tali persaudaraan rahim ya, akar dari kata rahim ya, itu kita semuanya itu saudara-saudara kandung itu dalam satu rahimnya ibunda tadi ya. Lapisan yang lembut ya di rahim ini ya, satu kandungan ya, dalam satu rahim itu jangan sampai kita putus hubungan dengan saudara kandung. Termasuk juga kita ya bersyukur dengan orang lain. Nah, kita melihat seorang petani, kita bisa makan beras itu usahanya siapa Mas Fendi? Dari petani kan. Kalau misalnya petani yang nggak mau menanam, bisa nggak kita makan? Nah, kita nggak boleh mengungkapkan, "Halo, aku kan beli." Nah, iya kamu beli, tapi bukan seperti itu ajaran Islam itu ya. Kita harus rasa syukur kalau apa yang kita makan ini, beras yang kita makan ini untuk kekuatan tubuh kita ini usaha dari orang lain ya, profesi petani, itu kita harus syukur. Nah, lalu bersyukur pada ya, termasuk jasa-jasa orang sekitar kita ya kan. Kita hidup ini tidak akan bisa sempurna melaksanakan aktivitas hidup ini tanpa bantuan orang lain, seperti itu ya. Nah, ini diharapkan untuk meminta maaf kepada orang-orang sekitar kita, seperti itu. Dan Islam ini ya memberikan semacam batasan atau pelanggaran ya. Menjadi orang Islam itu, sebutan Islam itu apa sih Mas Fendi? Sebutan orang Islam itu Muslim. Seorang Muslim itu man salima min lisanihi wa yadihi, yaitu orang lain itu selamat ya, selamat dari lesan kita ya, dari lesan dan tangannya. Jadi kalau
Mas Wendy ya, dikatakan orang Islam itu apa? Orang lain itu nggak tersakiti dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita itu sudah merupakan orang Islam. Itulah kriteria orang Islam yang sesungguhnya itu Mas Wendy. Jadi kalau misalnya lesan kita selalu menyakiti orang lain, lalu tangan kita menyakiti orang lain, ini bukan dikatakan orang Islam Mas Wendy gitu. Al Muslim yang dikatakan seorang Muslim adalah man salimah, yaitu seseorang yang selamat dari apa? Min lisanihi wa yadihi, dari lesannya dan dari tangannya. Bahkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, pada suatu saat sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, inna fulanan tantasumun nahar. Ya, itu seorang, dia nggak mau menyebutkan nama orangnya ya, nama telangganya itu, tapi dicontoh inna fulanan tantasumun nahar wa taqumu minal lail. Tetapi apa? Watu dijiron bilisaniha. Tetapi dia itu apa? Menyakiti tetangganya itu dengan lesannya. Apa jawab Rasulullah itu Mas Wendy itu? La khairu fiha. Orang seperti itu tidak ada kebaikan baginya. Ya gitu. Iya, min ahli nar. Dia itu apa? Ahli neraka seperti Mas Wendy ya. Ya. Jadi hanya lesan saja tuh Mas Wendy ya. Orang yang ibadahnya hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat, tapi gak bisa menjaga lesannya, menyakiti orang lain. Nah itu loh, nilai pahala sholatnya itu hangus semuanya. Makanya Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, hai para sahabat, mal muflis, siapa yang rugi? Siapa orang yang rugi itu? Yaitu sahabat menjawab, faqalu al-muflis man la dirham wala mata. Dia tidak punya harta. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, orang nggak punya duit, malah dirham, tanpa nggak punya duit. Tetapi Rasulullah menjawab apa? Rasulullah menjawab bahwasanya orang yang merugi, orang yang buntung lah intinya, yaitu apa? Ketika nanti di hadapan Allah di akhirat itu pahala sholatnya penuh, pahala puasanya penuh, zakat sedekahnya penuh. Nah ya, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lesannya, tangannya memukul, ya kan? Nah, pahala yang dikumpulkan ya, yang dikumpulkan itu yang susah payah hilang semuanya Mas Wendy itu. Diambil sama orang yang disakiti, yang terzalimi itu. Nah, terus orang yang dizalimi itu ya diambil semuanya, pahala kebaikannya sampai habis. Hutangnya banyak. Apa yang orang yang dizalimi itu punya dosa, itu langsung diberikan kepada orang yang menzalimi. Nah, seperti itu. Itulah orang yang buntung nanti di akhir seperti itu. Jadi seperti itulah para pemirsa sekelumit tentang bagaimana kita ini bersyukur nggih. Gimana Mas Wendy? Dari urutan-urutan yang disyukur kepada Manusia ya. Urutan pertama adalah Rasulullah. Seandainya kalau tidak urut, apa hukumnya atau tidak apa-apa atau gimana? Ya, yang bukan ya, memang bukan masalah urutnya ndak, tapi ya orang-orang yang terpilih dulu ya kan. Nah,
Orang anak terpilih dulu. Ya yang diutamakan tadi. Ya tentunya ya orang tua, ya kan? Ya saudara. Nah, yang terbaik kan Rasulullah yang terdahulu kan. Rasulullah. Setelah Rasulullah guru, orang tua ya, orang tua lalu guru. Keluarga, teman keluarga sekandungan, keluarga sanak famili ya. Satu rahim gitu. Oke pemirsa, itu saja sekelumit bincang-bincang santai mengenai bersyukur terhadap sesama makhluk Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita tadi sudah membaca tahlil bersama, doa bersama. Ini dengan pel ya, dari ziarah ke para tetangga, saudara ya, perjalanan seiring berjalan ya, langsung menuju ke Ampel ini. Alhamdulillah bisa sholat zuhur di sini, baca doa. Nah, di para wali Allah sedang Ampel. Ini kita langsung kembali ya.